berjumpa di channel Kopi21 Komedi Video 2021. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tanda lonceng. Bagi yang sudah, semoga rezekinya berlimpah, dijauhkan dari hidup susah. Terima kasih. Selamat siang pemirsa. Gokil News kembali hadir menemani Anda. Bersama saya, Ludi Iswara, Wiradisastra, Nata Prawira, Atma Dibrata, Kertara Harja, Nala Praya, Mangku Gorila. Di sini akan kami sajikan informasi-informasi yang aktual, tajam, dan terpercaya. Walaupun kadang-kadang nggak bisa dipercaya. Dan akan kami tampilkan pula berita-berita yang cukup menarik. Juga berita-berita yang sama sekali tidak menarik. Kita mulai dengan berita pertama. Infeksi coronavirus adalah infeksi yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Meski semua orang dapat terinfeksi virus corona ini, mereka yang lanjut usia, memiliki penyakit kronis, dan memiliki daya tahan tubuh yang sangat rendah, lebih rentan terinfeksi serta komplikasinya, katanya. Bahkan ada pula yang sampai kehilangan indera perasa atau indera pengecap. Tapi kalau hilangnya rasa seperti hilang rasa kemanusiaan atau hilang rasa malu, itu bukan karena COVID, itu karena kurang iman. Banyak-banyak istighfar aja, ya. Pemirsa, mengapa virus ini dinamakan COVID? Virus ini dinamakan COVID karena virus ini berasal dari Wuhan, Cina atau Tiongkok. Kalau virus ini berasal dari Jawa, pasti disebut Masvid. Kalau dari Padang, pasti disebut Udafid. Dan kalau dari Sunda atau Jawa Barat, bisa jadi disebut Kangfid. Nah, karena virus ini dari Cina, maka disebut COVID. Nah, jadinya COVID. Berita selanjutnya, bahaya tidur telentang. Setiap orang perlu tidur untuk mengistirahatkan tubuhnya yang seharian beraktivitas. Hal tersebut dilakukan untuk mengembalikan kebugaran tubuh. Kalau kebugaran tubuh tidak kembali, susah nyarinya, harus cari kemana. Makanya harus disuruh kembali. Namun, banyak orang yang belum tahu posisi tidur yang baik untuk kesehatan. Anda mungkin memiliki posisi tidur favorit yang dipilih setiap malam. Posisi tidur yang dianggap nyaman, aman, akan tetapi malah membuat kita mengalami sakit leher atau yang sering diistilahkan dengan salah bantal. Padahal bantal nggak punya salah apa-apa. Kok disalahin? Kasihan lo bantal. Salah satu posisi tidur yang baik dilakukan adalah menyamping. Posisi ini cukup baik untuk dilakukan setiap malam. Siang juga boleh. Mau siang ataupun malam, bukan urusan saya. Tahukah Anda, ada cara tidur yang sangat berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Tidur yang sangat berbahaya ini adalah tidur dengan cara telentang. Bahkan, yang menyebabkan kematian ini bukan hanya tidur telentang saja, tapi juga tidur telen obeng, telen martil, telen paku, dan lain-lain. Makanya kalau tidur jangan asal main telan aja, pakai telentang segala. Jangan ya. Pemirsa, buat Anda yang menjalankan ibadah puasa, tentu saja waktu berbuka puasa adalah saat-saat yang paling ditunggu-tunggu. Kalau yang tidak puasa, nunggu apaan? Makanya harus puasa ya. Sudah menjadi tradisi bertahun-tahun dan turun-temurun, khususnya di Indonesia.
menjelang berbuka puasa, penjual makanan melimpah di mana-mana. Nah, jika Anda mau berbuka puasa, harus dipastikan dulu bahwa Anda berpuasa. Dan yang penting, jangan sampai terjadi seperti yang di video berikut ini. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إلا بإذنه. Berita selanjutnya mengenai istilah bangsa yang besar. Indonesia adalah bangsa yang besar. Artinya, bangsa ini memiliki wilayah yang sangat luas dengan ribuan pulau yang tersebar. Pulau terbesar adalah Kalimantan, dan yang terkecil adalah Pulau Mas dan Pulau Gadung, termasuk Pulau Gebang. Berikut ada beberapa ungkapan mengenai istilah bangsa yang besar. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budaya. Sementara itu, Presiden Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, mengungkapkan, bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarah. Dan juga, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa-jasa para pahlawannya. Sementara menurut Kak Seto, bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai anak-anak, karena anak-anak adalah sebagai generasi penerus bangsa. Dan menurut saya sendiri, bangsa yang besar adalah bangsa raksasa. Besar. Berita selanjutnya mengenai masalah sosial di DKI Jakarta. Masalah sosial yang dihadapi oleh Pemprov DKI Jakarta sangat banyak sekali. Tak hanya masalah tunawisma saja, ada yang karena bencana alam, lansia, pengamen, pengamis, pengangguran, dan masih banyak lagi. Jadi, tunawisma ini hanya satu dari sekian banyak masalah yang harus diselesaikan. Mengenai masalah pengangguran, orang pengangguran di wilayah DKI Jakarta rata-rata adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Sementara orang-orang yang mempunyai pekerjaan bukan pengangguran. Masalah kesejahteraan sosial ini merupakan tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta, bukan tanggung jawab saya. Pemirsa, berikut ini kita simak wawancara dengan salah seorang tunawisma di DKI Jakarta. Selamat siang pemirsa. Berikut saya akan mewawancarai salah seorang tunawisma yang berada di wilayah DKI Jakarta. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bapak ini Bukan tunawisma Pak. ya? Bukan tunawisma. Saya ini cuma gelandangan. Ya, itu maksud saya. Sudah berapa tahun Bapak jadi gelandangan? Sudah 15 tahun, Pak. Apa punya anak istri? Saya nggak punya anak. Istri saya aja ninggalin saya karena saya ini orang miskin. Padahal saya ini miskin karena nggak kaya aja, Pak. Coba kalau saya kaya. Terus sehari-hari makan dari mana? Makan dia dari mulut. Gak mungkin makan dari hidung, Bentar. Pak. Sebenarnya Bapak ini gelandangan Ya, apa pelawak? sebenarnya saya gelandangan yang bercita-cita jadi pelawak. Terus Bapak di kampung punya tempat tinggal?
Sebenarnya saya di kampung rumah sih ada, tapi saya hidup susah. Makanya saya pergi ninggalin kampung saya. Kalau rumah saya bawa ke sini, kan gak mungkin, Pak. Sebenarnya saya ini turunan orang kaya. Bapak moyang saya dulu kaya raya, punya sawah, kebun, rumahnya banyak, Pak. Tanahnya luas, hartanya cukup untuk 7 turunan. Kalau memang dulunya orang kaya, kenapa sekarang bisa jadi susah begini? Nah itu dia, Pak. Saya bilang kan, harta bapak moyang saya cukup untuk 7 turunan. Saya ini turunan ke-8, gak kebagian, Pak. Makanya Ya, hidup susah. udah. Yang sabar ya Pak ya. Saya jadi sedih kalau begini, Pak. Bisa. Ya. Kita kembali ke studio. Pemirsa, saya jadi ikut sedih. Gak tega ngeliatnya. Informasi turunan yang ke-8 tadi menutup perjumpaan kita untuk kali ini. Saya mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Sampai jumpa.